Ya, salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, Kisah Rasul pasal 2:24 tadi pagi kita mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya. Berkat kebangkitan Kristus melahirkan kita menjadi kelahiran baru, warisan, kita diangkat, kita dimurnikan, kita disiapkan untuk meneguhkan tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Yesus berkata, untuk apa engkau punya seluruh dunia ini, tapi engkau kehilangan jiwamu? Harta yang terbesar dalam hidup kita adalah kehidupan yang Tuhan berikan di hati kita dan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Karena tidak mungkin Tuhan itu, baca sama-sama Bapak Ibu, 3, 2, 1. Sama-sama katakan tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan tidak bangkit. Bapak Ibu, ada hal yang saya mau sampaikan yang Tuhan taruh di hati saya. Mari kita berbagi hari ini. Terkhusus buat yang gender wanita. Saya punya istri seorang wanita. Saya punya 2 anak. Yang pertama wanita, yang kedua perempuan. Dua-duanya wanita. 3 wanita. Tapi kalau saya lihat Alkitab, prioritas utama yang diberkati dalam kebangkitan adalah wanita. Jangan sepele dengan wanita. Secara fisik mungkin wanita lemah. Tapi dia punya kekuatan yang kita nggak punya laki-laki. Perjanjian baru mencatat, setiap pagi itu, pagi hari Minggu pertama itu, masih subuh. Yang pergi ke kuburan siapa? Wanita. Wanita. Kemana laki-laki? Masih ngorok, masih tidur. Makanya saya percaya hantu itu takut sama wanita. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Salaman dulu kanan kiri. Takut do begu tuh, bilang begitu. Amin. Jangan sampai orang Kristen takut sama begu Bapak Ibu. Itu sudah salah alamat itu. Haleluya. Luar biasa. Wanita. Wanita Anda diberkati di kebangkitan. Kalau tidak salah nanti KKR hari Jumat ya. KKR Pasca Wanita ya. Puji Tuhan. Pembicaranya istri staf Gembala 2. Ibu Dr. Gloria. Borus Tomeang. Hai Madiana. Nah. Enang Nabagakon. Tuhan mengurapi ini hambanya. Jadi kita semua harus hadir ya, amin. Harus hadir. Beliau dokter secara fisik juga dokter secara rohani. Nanti Tuhan akan. Hari apa Ibu Maria? Hari Jumat ya? Iya, hari Jumat kita doakan. Ketua panitianya siapa? Oke, nanti kita doakan ya. Kita doakan yang merasa dirinya wanita, hari Jumat harus datang. Ya, kalau dia janji sama istri bupati hari Jumat bilang, maaf Ibu Bupati, saya harus ibadah Paskah wanita dulu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Wanita ini diberkati Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 1. Memang ini wanita luar biasa. Padahal ini bukan WBI loh. Padahal kita pun PBI sudah ada. Pria Betel Indonesia. Pagi-pagi benar. Bukan pagi-pagi tak benar. Pagi-pagi benar. Pada hari pertama minggu itu. Memang secara jam. Tuhan Yesus di kuburan. Itu tidak sampai 3 hari. Tapi harinya pas 3. Karena sebelum jam 6 sore hari Jumat. Karena jam 6 sore hari Jumat. Mereka masuk sabat. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu. Pada pas hari sabat. Dia ada di bawah tanah. Pas hari sabat. Itu kita harus tahu itu. Orang Kristen harus tahu itu. Makanya pada hari pertama minggu itu. Makanya yang di kiri dilihat masih hidup, dipatahkan tulang-tulangnya supaya mati. Itu penyiksaan yang luar biasa pada zaman Romawi waktu itu. Dilihat sebelah kanan, belum mati, dipatahkan tulang-tulangnya supaya cepat mati. Mungkin pakai martil kali, sambil jeritan sampai selesai dan dia meregang nyawa. Tapi waktu mereka datang kepada Yesus yang disalibkan di tengah, mereka lihat dihutur, loh udah mati. Lalu ditombak. Keluarlah darah dan air. Jadi Yesus itu sudah meninggal sebelum jam 6 sore.
Makanya tidak ada Kamis Agung, tidak ada Sabtu Agung, tidak ada Minggu Agung. Yang ada Jumat Agung. Israel. Anda harus tangkap ini. Jadi kematian Tuhan itu memang sudah diatur dari sananya. Blueprintnya sudah disiapkan. Aku juga percaya kematianmu dan kematianku, hidup dan matiku ada di tangan Tuhan. Selama engkau gak mencobai Tuhan. Iblis pernah menyerang Tuhan Yesus di padang gurun. Lompatlah katanya, bunuh diri, lompat. Nanti ada yang natang kakimu dengan malaikat. Yesus menjawab, jangan engkau mencobai. Jangan engkau mencobai Tuhan alam. Jadi bunuh diri itu sangat tidak diperbolehkan oleh firman Tuhan. Saya berdoa, seputus apapun saudara dalam hidup ini, tetap percayalah kepada Tuhan bahwa Dia yang pegang napas kita. Kalau memang Tuhan tidak setia kepadamu, udah dari dulu engkau diangkat dari peredaran. Buat apa Tuhan memelihara hidupmu kalau engkau gak berharga? Buktinya sampai hari ini engkau terpelihara. Itu bukti engkau berharga di mata Tuhan. Sekalipun manusia gak menghargai kau, bukan itu ekspektasimu yang utama. Tujuanmu yang utama adalah di mata Tuhan kau berharga. Penghargaan manusia itu nomor 2, nomor 3, nomor corok. Bapak Ibu perhatikan. Ada satu yang dilahirkan, yang dimanifestasikan di kebangkitan Kristus. Ini nanti saya akan sampai di sini. Makanya Tuhan bercara begini dalam Alkitab. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saya akan bermuara nanti ke sana. Dan hanya satu kali Tuhan Yesus pernah marah ilahi, marah rohani, sampai dia buat cambuk. Dia pukulin apa yang dia pukulin? Pedagang-pedagang. Makanya kalau hari Minggu jangan berdagang sebelum selesai ibadah. Yang percaya katakan amin. Kan boleh kan ibadah dulu. Setelah ibadah boleh nggak Pak kerja lagi? Silakan. Kecuali Pak pendeta, saya sudah imam yang sepenuh waktu. Oh kalau saya sip kerja Pak, hari Minggu Pak, silakan engkau beribadah di tempat kantormu. Engkau bisa beribadah di hatimu kok. Makanya Tuhan taruh itu hukum yang keempat. Hukum pertama Pak, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat bagimu yang patung yang menyerupai apapun. Hukum ketiga, jangan ngomong sembarangan atas nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum yang keempat, dan ini hukum yang terakhir untuk kasih kepada Allah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebenarnya waktu ini diucapkan Tuhan, dituliskan di loh batu kepada Musa. Tuhan itu sudah bernubuat melalui Musa, melalui loh batu. Anak Allah nanti akan mati di dalam Paskah, di dalam Sabat. Setelah hukum keempat, langsung masuk ke hukum manusia. Yang kelima, hormati orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samu. Jangan suka bohong. Engkau dapat 2, kau bilang 1. Hilang itu nanti dari hidupmu. Yang ke-10, jangan ingini. Temanmu ganti handphone, kau pengen ganti handphone. Tetanggamu beli kereta 2, kau mau beli kereta 3,5. Itu akan sesama. Jadi hukum Taurat 10 itu dibagi 2. Hukum kepada Allah 4, hukum kepada manusia 6. Luar biasa ya. Canggihnya Tuhan itu ya. Kenapa lebih sedikit kepada Tuhan? Yang sedikit aja engkau gak bisa. Salaman dulu kanan kiri. Soti penang buih onimu. Apa jago-jago neneng belgia-belgia. Haleluya. Amin. Makanya lebih baik sedikit tahu ayat tapi dilakukan daripada banyak kita tahu ayat tapi satu pun kita gak mau lakukan. Saya engkros dengan wanita. Kapan-kapan saya khotbah. Kekuatan wanita itu banyak sekali. Saya udah kepalang basah jadi laki-laki. Saya tidak bisa jadi wanita. Itu masalahnya. Jadi bersyukurlah Anda jadi wanita. Amin wanita.
Di kebangkitan Anda yang pertama daftarnya. Daftar list yang pertama wanita. Lihat pagi-pagi benar. Tolong buka Lukas pasal 23. Wanita itu punya perasaan yang sangat dalam akan Tuhannya. Sampai mayat pun mereka mau jumpai. Lukas 23 ayat 54. Hari itu persiapan Sabat hampir mulai. Ayat 55. Perempuan-perempuan, bukan laki-laki, bukan perempuan dan laki-laki, tapi perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari provinsi Galilea. Pada waktu itu Israel terbagi 3 provinsi. Di atas, mana petanya? Di atas provinsi Galilea, di tengah provinsi Samaria, di bawah provinsi Judea. Sampai mereka bila-bilain jarak antara Balige dan Medan lebih kurang 200 km. Jarak dari Galilea ke Yerusalem, ke Judea, Samaria, provinsi Galilea. Wanita-wanita datang dari sini untuk menghormati kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Apalagi wanita Bapak Ibu, kalau sudah bermalam 2-3 malam, maka buntalannya pasti banyak. Anduklah, odollah, make up lah, bedak lah, jangan sampai ketinggalan bedak. Jadi repot sekali lah wanita ini ngurusin mayat Tuhan Yesus. Tapi itulah perasaannya. Anda ngerti nggak itu? Kembali lagi ke ayat itu. Jadi wanita ini tinggalkan rumahnya, tinggalkan ladangnya untuk ngurusin Tuhan. Jadi wanita, jangan pernah capek kau ngurusin laki-lakimu itu, yang satu itu. Haleluya. Istri-istri, unang lu jauh mengurus suamimi. Memang engkau sudah disiapkan Tuhan dari sananya. Kalau ada suami istri samping kanan kirimu, salaman dulu. Iya, nang lu jauh Bapak. Walaupun kadang-kadang membuat kesal, bilang tambahin, nggak apa-apa, ngomong aja. Lagi di gereja nih, dia nggak akan komplain. Nanti kalau dia komplain nanti ngadu nanti sama Pak Gembala, tak ajak ngopi nanti. Haleluya. Jangan pernah capek ngurusin lakimu. Itu gambaran Tuhanmu di dalam hidup ini yang kelihatan. Walaupun suka menjengkelkan, memang laki-laki, dasar laki-laki, egonya tinggi kali, gengsinya setengah mati sampai setengah langit. Waktu pacaran, engkaulah cintaku, engkaulah bintangku. Setelah punya anak 10 disuruh nunggu 5 menit aja di salon, sudah menggerutu kau. Lelaki macam apa kita ini? Tapi kalau Pak Situmorang enggak kayak gitu ya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi puji Tuhan, rupanya Tuhan ngomong sama saya di hati saya. Banyak istri-istri udah capek kali ngadapin suaminya. Jangan ketawa pada balok ada ibu di sini, jangan. Lagi Pak Urin lihat nih, giginya Pak Urin kelihatan nih. Ada Ibu Sani di sana. Wah, haleluya. Puji Tuhan ya, Tuhan itu baik ya. Rupanya hatimu itu, hidupmu itu ditahu Tuhannya. Mungkin Pak RT-mu, Pak Kepala Desamu, Pak Bupatimu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Malu jauh. Memang itulah wanita ini, tapi berkatnya samamu yang paling banyak. Ini lihat, mereka datang dari Galilea loh. Wanita-wanita itu semua dari Galilea. Tolong dulu dibuka. Ya, Markus pasal 15 ayat 40 sampai 41. Ini wanita semua dari Galilea, dari provinsi, dari Balige. Katakanlah penyaliban Tuhan di Medan. Mereka datang dari Balige. Lihat itu, ada perempuan-perempuan yang datang. Next, ayat 41. Dari mana ini? Galilea. Dibela-belain datang untuk Tuhannya. Udah capek engkau bersuamikan dia selama 20 tahun. Saya berterima kasih kemarin tak habis-habisnya. Aku terharu akan kebaikan Tuhan. Di mana ada satu keluarga yang saya harus selesaikan di Binjai. Sampai saya harus buru-buru ke sini untuk pelayanan. Bagaimana ketegaran batu hati suami dan istri dipecahkan sama kasih Tuhan. Dan akhirnya suami istri itu bersatu kembali setelah berminggu-minggu berpisah.
Tidak ada yang bisa pembal dengan kasih Tuhan. Kalau ada kasih Tuhan dalam hidupmu, percayalah, sebesar apapun tantangannya bisa dilewatin. Percaya sama Tuhan. Kembali lagi ke pasal 23 tadi. Mereka perempuan-perempuan, Lukas 23 ayat 56. Setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Siapa yang menyediakan? Perempuan lagi. Mereka keluar uang. Makanya kalau engkau rugi uang, kalau itu untuk Tuhan, percayalah, nilainya surga enggak pernah lupa akan kebaikan yang pernah kau tabur. Karena kebaikan akan selalu mengejar tuannya sampai dimanapun kau. Sampai mati pun si Jonathan, kebaikannya terus ngejarnya. Akhirnya ketemulah dengan anaknya si Mephiboset. Kebaikan yang ditabur si Jonathan dalam hidupnya kepada Daud, dibayar Daud setelah Jonathan mati. Makanya saya percaya, setitik apapun kebaikan yang pernah kau tabur dalam hidupmu, percayalah, itu akan ngejar hidupmu terus. Dikejar kau terus. Makanya banyaklah berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Salaman kanan kiri, banyak berbuat baik bilang. Tambahkan sedikit, kurangin yang jahat bilang. Iya, supaya gak mantap sedikit. Kurangin yang jahat. Kita udah terlalu jahat. Dan hari Sabat mereka beristirahat. Langsung masuk ke pasal 24 tadi. Pagi-pagi hari mereka datang kepada Tuhan. Dan setelah mereka datang, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Markus pasal 16 ayat 3. Waktu mereka masih berangkat proses on the way ke kuburan, mereka ngomong satu dengan yang lain. Karena mereka punya fisik yang lemah. Makanya perempuan itu diajak lari itu bisa ketinggalan 1 kilometer sama laki-laki. Karena perempuan itu kalau lari susah kali. Karena banyak buntalan yang dia bawa. Kalau laki-laki gampang melesat. Makanya mereka bertanya, siapa nanti yang membuka? Makanya saya berikan sebuah pengajaran. Saya nggak tahu apakah Anda pernah dengar khotbah pengajaran tentang ini. Kenapa malaikat membuka batu kuburan Yesus? Bukan supaya ada akses Yesus keluar dari kuburan. No, Yesus sudah bangkit sebelum batu dibuka. Tidak ada ayat yang berkata begitu, tidak ada ayat. Baru dibukalah batu kuburan Yesus, lalu keluarlah Yesus, ucu-ucu jalan begitu setelah batunya dibuka. Tidak ada ayat itu. Yang ada ayat malah malaikat berkata begini, dia buka batu, ketemu dengan perempuan. Kalian mau kemana? Kami mau lihat mayat Yesus. Enggak ada dia di sini. Enggak ada di sini mayat Yesus. Dia sudah bangkit. Jadi batu itu dibuka hanya untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan itu enggak bisa disangkal. Jadi yang dibuka Tuhan di kebangkitan itu apa? Batu. Itu untukmu. Jadi aku percaya kebangkitan Tuhan itu 100% adalah berkat buatmu. Ini. Siapa yang menggulingkan? Siapa yang akan buka batu itu siapa? 4, ini jawabannya. Baca sama-sama 3, 2, 1. Anda tahu cara Tuhan nolong kita? Sebelum engkau datang ke gereja ini, melangkahkan kakimu 1 meter dari pintu itu, batumu yang kau bawa dalam hidupmu sudah Tuhan buka di sini. Sebenarnya ada 3 batu yang diangkat Tuhan di situ ya. Anda tahu batu yang pertama apa? Ini dia, ayat ke-8. Inilah batu yang pertama diangkat Tuhan. Ayat ke-8. Lukas 24 ayat ke-8. Ingatan, sama-sama katakan ingatan. Maka teringatlah mereka akan perkataan Tuhan. Batu yang diangkat dari wanita itu yang pertama adalah ingatan. Tuhan pernah ngomong sama mereka waktu di Galilea, anak manusia akan mati, dikuburkan, dan akan bangkit hari yang ketiga. Ingatan yang dibuka. Batu yang kedua yang dibuka oleh Tuhan adalah
ayat 31. Sama-sama katakan mata. Kalau matamu berbahaya, bahayalah yang kau lihat. Kalau yang kau lihat bahaya, pasti kemungkinan 99,9% bahayalah yang akan kau lewatin. Kalau gelap matamu, kata firman Tuhan, gelaplah seluruh yang kau lihat. Apa yang dibuka Tuhan, batu yang kedua ini, mata. Maka terbukalah mata mereka. Luar biasa. Amin. Lihat dulu kanan kirimu, sudah dibuka matanya belum? Takutnya dari rumah dia tutup mata terus. Yang ketiga, ayat 45. Ayat 45, salaman dulu kanan kiri. Bilang begini, buka utuk-utukmu bilang. Ngomong utuk-utuk, jangan pikiran. Agak kasar sedikit, enggak lah. Itu enggak terlalu kasar. Yang ketiga, batu yang ketiga yang dibuka adalah pikiran. Utuk-utuk mi. Pakai itu Tuhan nih. Haleluya, amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi waktu batu itu dibuka oleh malaikat, yang dibuka itu adalah yang tiga ini. Satu, ingatanmu. Unang akan nasusai ingoti. Akan ada yang ganti-ganti lima ingotin. Jangan kau ingat terus kesalahan edamu. Sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Kau masih bawa tidur sampai sekarang. Haleluya. Padahal edamu mungkin sudah meninggal. Yang kedua, mata. Apa itu? Mata hati. Efesus 1 ayat 18 berkata, supaya mata hatimu terbuka. Asa ibereko. Pasu-pasu ini Tuhan ini. Supaya ia membuka mata hatimu. Yang ketiga, pikiran. Luar biasa. Kembali lagi ke pasal 24. Mereka, ayat 1. Mereka mendapatin bahwa batu itu sudah terguling. Berarti rempah-rempahnya jadi enggak dipakai Bapak Ibu. Mereka bawa rempah-rempah buat siapa? Mayat Yesus. Buat dia apa? Diolesi. Dulu zaman itu tradisinya sampai 3 hari bisa itu dibuka. Mayat Pak? Iya. Ada loh beberapa suku di Indonesia begitu. Mayatnya diapakan di rumah? Ada. Nggak tahu lah caranya gimana. Diawetkan atau gimana. Itu dibuka sampai 3 hari. Setelah ke-4 hari mereka percaya rohnya itu udah keluar. Lazarus berapa hari dibangkitkan Tuhan? Berapa hari? 4 hari. Kenapa 4 hari? Kenapa bukan 3 hari? Supaya Tuhan kasih pelajaran samamu. Setelah kekuatanmu habis, hari ketiga, serahkan semua sama Tuhan. Makanya Lazarus dibangkitkan hari ke-4. Rempah-rempahnya mereka bawa. Tapi Anda tahu, mereka menunggu 1 hari. Kenapa mereka pagi-pagi sekali datang? Kenapa? Kenapa bukan siang? Supaya lebih jelas. Ini kan sampai diadakan di beberapa kampung ini. Termasuk di kampungku dulu waktu aku kecil. Pada perayaan Jumat Agung. Dibanguni aku subuh-subuh. Jam berapa? Bungo beson. Ngapain? Oke kuburan. Rame-rame dikentongin. Tong-tong-tong. Apa? Oh, bambu. Datang semua penduduk desa itu. Kemana? Ke kuburan. Dalam hati saya, ngapain ini subuh-subuh ke kuburan? Rupanya ngikutin tradisi itu. Nggak tahu sekarang, masih ada nggak di kampung Glen begitu? Huh? Ya nggak salah sih. Ya cuma kok mesti subuh-subuh loh, kita lagi tidur. Nggak ada memang ayahnya itu salah, tidak. Ziarah is okay. Selama kau lakukan itu dengan baik. Asal jangan pulang kau minta berkat dari opom. Opom udah mati kok. Yang dari hidup aja belum tentu kasih berkat sama kita. Apalagi yang sudah mati. Haleluya. Pagi-pagi benar loh mereka. Jadi mereka tunggu hari Sabat. Nunggu apa? Makanya mereka gak mau nunggu lagi siang-siang. Pagi-pagi yang penting sudah masuk di hari ketiga. Itulah yang mereka bawa rempah-rempah. Tolong dibuka Markus 14. Kemarin saya dapat ini dari Bapak Staf Gembala 2. Waktu beliau berkhotbah kemarin. Dan saya tangkap ini. Rupanya Tuhan sudah siapkan untuk penguburannya. Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Kemarin waktu beliau berkhotbah saya tangkap ini.
ada seorang wanita datang kepada Yesus membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni, yang murni lagi, yang mahal lagi, yang wangi lagi. Setelah dipecahkannya, apa Bapak Ibu? Leher buli-buli. Kenapa bukan tutupnya dibuka? Kenapa dipecahkan? Supaya dia nggak bisa pakai lagi. Wanita ini, mohon maaf, adalah wanita berdosa, pelacur, peska. Tapi tetap Tuhan Yesus terima. Kalau dia datang ke rumahku belum tentu saya terima. Tapi Tuhan Yesus terima ini perempuan. Dia pecahkan lehernya. Dia mau berkata begini, mulai sekarang aku tidak mau lagi kembali kepada masa laluku. Biasanya dia pakai minyak narwastu dan berdiri di persimpangan tengah-tengah malam untuk membawa laki-laki, untuk membayar kepada dia. Tapi hari itu semua diberikan kepada Tuhan. Makanya kalau datang sama Tuhan Bapak Ibu, bawalah masa lalumu. Itu bukan milikmu. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini aku gak mau ingat lagi. Ini yang membuat wanita ini bisa melihat jauh ke depan. Anda tahu? Next. Langsung ayat yang ke-9. Nubuatan Tuhan kepada wanita ini. Apa yang dilakukan wanita ini untuk penguburanku. Waktu ini Yesus sudah mati belum? Belum. Tapi wanita ini sudah tahu. Orang yang bisa melihat, meneropong masa depannya adalah orang yang berani menghancurkan masa lalunya, menguburkannya. Kalau engkau masih ingat kegagalanmu, kekecewaanmu, sakit hatimu, maaf, Anda enggak akan pernah bisa melihat hari esok. Makan itu masa lalumu. Wanita dipecahkan lehernya. Kenapa bukan tutupnya dibuka supaya bisa dipakai lagi? Dipecahkan lehernya, dibuang masa lalunya. Kenapa engkau susah maju di dalam Tuhan? Karena terus engkau melihat masa lalumu. Sakit hatimu terus engkau lihat-lihat. Alang mai. Kau enggak pernah bertobat. Terlalu banyak masa lalu kita. Sakitnya minta. Kalau ingat, mau blender itu orang. Sama, saya juga punya masa lalu yang kelam. Pecahkan. Rupanya itulah. Makanya enggak perlu lagi rempah-rempah yang dibawa wanita ini. Karena sudah diwakili oleh seorang wanita. Diminyaki Tuhan dibuang. Ini untuk penguburanku. Luar biasa ya. Anda tahu. Itu ibadah. Saya berharap Anda enggak perlu terkejut dengan ayat ini. Tolong dibuka. Yohanes pasal 2. Ayat 19. Jadi apa kebangkitan Tuhan? Ini dia. Dia ngomong ini split. Cuma sedikit ayatnya. Dan dalam sebuah nubuatan yang keras. Jawab Yesus. Hancurkan. Rombak. Ini dalam bahasa Inggrisnya ini pecahkan. Break out. Ini dalam bahasa Inggrisnya begitu. Dengan force. Artinya jangan sampai ada sisa. Pecahkan. Itu arti kata rombak ini. Pecahkan, hancurkan bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kapan Tuhan membangun bait Allah? Setelah dia bangkit dari kematian. Jadi yang dilahirkan dari kematian, kebangkitan Tuhan adalah gereja. Salaman kanan kiri. Bersyukur aku punya gereja bilang. Ayo salaman kanan kiri. Luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Datang orang-orang Yahudi ayat 20. Bah, tuluari hatok mai. Opa pulolong tahu pang membangunon. Mereka enggak pernah mengerti tentang hidup iman dan rohani. Yesus sedang berbicara tentang tubuhnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum perempuan ini sampai di kuburan kebangkitan Yesus, mereka bawa sesuatu. Kalau engkau datang ke gereja, bawalah sesuatu untuk Tuhan. Disitulah nanti tune up-mu, your key untuk membuka berkat kebangkitan itu.
Yuk, salaman kanan kiri. Kau bawa apa sekarang, Mila? Amin, Bapak Ibu. Bawa sesuatu. Saya finishing welcome di sini. Apa yang orang Kristen bawa ke gereja? Mazmur 84. Kalau Anda mau bawa berkat untuk ngajak makan siang Pak Gembala, puji Tuhan. Ajak kami makan, puji Tuhan. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama ini. Betapa disenangin. Tadi WL kan ngomong gitu kan. Ibu Silvi tadi kan, salah sekali dia ngomong. Betapa disenangin. Coba. Kesenangan. Artinya kau datang ke rumah Tuhan. Jangan dengan gondok. Kesenangan. Next, ayat kedua. Yang kau bawa adalah jiwa yang hancur. Bukan karena masalahmu. Tapi karena engkau rindu ketemu Tuhan. Bukan ketemu pendeta. Jiwaku hancur. Terlepas Anda suka tidak suka dengan khotbah ini. Kalau engkau datang ke gereja ini, kalau bukan ini motivasimu, sorry man, Anda tidak masuk daftar prioritas kasih karunia Tuhan. Banyak orang hancur hati, nangis setengah mati gara-gara masalahnya. Tapi anak Tuhan ini, dia hancur hati karena pengen ketemu Tuhan. Pak Gembala udah begitu. Setitik debu. Saya lebih banyak munafik dalam hidup ini. Jas ini sudah kepalang basah. Menjadi pakaian kami. Tapi sesungguhnya Anda tahu gak hati kita? Kadang-kadang saya gak bisa kuat berdiri di sini. Karena pergumulanku terlalu banyak. Kekuranganku banyak kali. Kadang-kadang saya menjerit di dalam doaku, Tuhan, aku gak mau khotbah. Gak mampu aku. Selalu Tuhan kasih saya pengharapan dan kekuatan. Justru dalam kelemahanmu lah, nak. Mau buat ko 10 tahun na jului, sin Jakarta tu son. Dan buso adamui. Lihatlah domba-domba itu. Mereka butuh aku, bukan kamu, butuh aku. Tapi aku pakai kau. Jadi selang. Itu makanya saya berani. Makanya di minggu pertama kemarin di kebangkitan, jujur, saya nggak mampu. Hamba-hambanya, Pak Leo, Pak Ginting, Pak Parede khotbah. Loh kenapa Pak Gembala? Ini tuntunan. Saya nggak mampu. Puji Tuhan, Tuhan pakai mereka. Bawalah hati yang merindukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi ingat ya, mulai hari Minggu kau datang ke gereja karena rindu akan Tuhan. Next yang berikutnya, apa yang kau bawa ke gereja? Nah, ini dia. Sampai dia umpamakan burung pipit aja, burung loteng, burung tekukur aja, udah punya gereja, udah punya rumah. Makanya kan saya kan berani ngomong kan di sini kan dahulu berapa kali. Kalau Anda nggak nyaman di sini, Anda dengar khotbahnya, ringan kali khotbahnya, lebih enak yang khotbah di TikTok, di Facebook, di YouTube, di apa? Aku cari gereja. No, silakan. Minta 2 tak restuin. Tak kasih ongkos becanya kalau nggak ada. Silakan. Ngapain kau memaksakan diri ibadah di sini kalau kau merasa nggak ada sesuatu yang Tuhan buat dalam hidupmu? Mensia-siakan hidupmu. Oh, kita fair. Kita tujuannya bukan untuk ngumpulin jumlah kok. Mohon maaf. Kalau tujuan saya untuk ngumpulin jiwa, saya gabung aja dengan Rayon. Rayon setiap hari Minggu gak kemana 8.000, 9.000 jemaat yang datang. 12 kali kebaktian. Kalau Tuhan berkenan bulan Juni saya sudah dijadwal dari tahun lalu sama Bu Vera. Saya akan berangkat ngisi Rayon. Sekali ibadah gak kemana tuh 700, 800 sampai 1.000 sekali ibadah. Lihat ini Bapak Ibu. Burung pipit aja udah apa. Next, berikutnya, ayat berikutnya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memujimu. Yang kedua yang kau bawa ke rumah Tuhan adalah pujian. Unang puji dirimu. Pujilah Tuhan.
Mazmur 150 ayat ke-6, ayat yang terakhir dari kitab Mazmur, kitab yang terpanjang, sampai dibuat begini, semua yang bernapas. Aku mau tanya, pohon bernapas enggak? Bernapas. Bunga bernapas enggak? Bernapas. Ulok bernapas enggak? Ikan bernapas enggak? Ngomong kanan kirimu, kamu bernapas enggak? Bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen nggak boleh gengsi untuk tidak nyanyi. Terlalu tinggi kuncinya, nggak apa-apa, ikutin aja gini. Nggak apa-apa, yang penting Anda masuk surga. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kan Tuhan tahu hatimu kan. Ini saudara si Cuy ini lagunya mantap kali. Tanya Bu Silvi. Tapi setiap dia nyanyi, pasti putra sama Bu Silvi ketawa. Ketawa bukan ngejek sebenarnya. Cuma memang si Cuy ini suaranya khas. Kami memuji luar biasa. Jarang-jarang suara begitu Bapak Ibu. Haleluya. Makanya suami-suami jangan ejek suara istrimu. Suara pun gak bagus, mosok ngejek suara orang. Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau engkau menderita berdoa, kalau engkau gembira nyanyi. Haleluya. Unang mulai yang Mateo baru menyanyi, udah terlambat. Sinai bahindo. Habakuk 3 ayat 17. Nabi ini ngomong begini, sekalipun sedang rugi, usaha sedang go down. Kalau goang mah enak. Semua barang-barang lagi mahal. Aku tanam satu yang tumbuh cuma setengah, masih rugi, enggak apa-apa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun tanaman yang kau belum tumbuh, ada haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kayaknya punya pengalaman tersendiri. Berkatilah aku. Sekalipun ladang-ladang belum menghasilkan, enggak apa-apa. Lembumu masih tidur, belum melahirkan, enggak apa-apa, supaya makin gede babynya. Ayat 18. Aku tetap memuji-muji Tuhan. Bahasa sama-sama 3, 2, 1. Namun sekalipun masih sakit giginya belum sembuh, masih bersyukur Anda punya gigi. Karena banyak orang gak punya gigi. Karena orang yang gak punya gigi tidak mungkin sakit gigi. Tuhan itu baik ya. Ibadah. 1 Timotius 3 ayat 16. Saya terkejut. Rupanya ada kerahasiaan, keagungan dalam ibadah. Ini dia. Ini dia. Agung, rahasia. Kebangkitan. Luar biasa loh. Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan biasakan untuk absen ke gereja. Oh, Ibrani, mohon maaf. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ayat 25 bukan 5. Ayat 25. Janganlah apa? Janganlah kita menjauhkan diri. Kenapa enggak ke gereja itu? Aduh, lagi lemah aku. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu. Enggak percaya kok ayat ini. Justru dalam keadaan itu datanglah ke gereja. Luar biasa. Itu Mazmur 84. Tentang pujian. Anda tahu, lay kita, Jonathan Prawira. 5.200 pujian rohani. Hampir setiap hari Minggu lagu yang dia ciptakan kita nyanyikan. Kayak itu. Tadi pagi ya Pak Lewi, aku telah mati, dia yang ciptakan. Sungguh indah kau Tuhan, dia yang ciptakan. Dan ada dia menciptakan namanya. Dia buat namanya menjadi sebuah nyanyian. Anda tahu nggak lagu Jonathan Prawira? Ya, dari ini lagunya. Ini lagu nama.
Jalanmu tak terselami. J. O. Jonathan. Oleh setiap hati kami. Namanya aja buka, nama aja buka. N. Namun satu hal. Namanya aja namanya. A. N. A. Ada rencana sampai dibuat anak Tuhan ini namanya untuk memuji Tuhan. T. Tiada. Tiada terduga. Oh, luar biasa. H. Heran dan besar. Sebentar dulu. Fat. Namamu sudah kau buat enggak memuji Tuhan? Salaman kanan kiri. Izin uarmu bilang. Si bergaul dong enggak apa-apa. Yang penting bisa untuk nyanyi. Amin. Haleluya. Arti kehadiranmu selalu A. N. Nyata di dalam hidupku. P. Prawira. Penyertaanmu. R. Rancanganmu. Ya, main baik. Yes. Wow. Walau. I. R. A yang terakhir. Arti H. Oh, datang ke gereja bawa nyanyian. I don't care what your problem. I care about Jesus in you. Saya enggak peduli problemmu. Aku pun punya problem tersendiri, warna tersendiri. Tapi yang aku peduli, Alkitab mencatat kalau datang ke rumah Tuhan, nyanyilah buat dia. Luar biasa. I got it. Saya temukan rahasia ini. Sederhana, tapi mencengangkan. Saya baru pelayanan 30 tahun. Tapi yang paling kuat untuk ibadah baru saya dapat dari Mazmur 84 ini. Kalau datang ke rumah Tuhan dengan kehancuran, rindu akan lihat wajahnya. Makanya dia hancurkan tubuhnya di kematian. Hancurkan bait Allah ini dalam 3 hari. Jadi tubuhnya Tuhan itulah bait Allah. Itulah yang dibahas oleh wanita-wanita ini. Ingin memberikan wangi-wangian kepada bait Allah. Makanya thank you kepada tim musik. WL Singer, Anda ini seperti wanita yang membuat wangi-wangian akan gereja. Saya nggak bisa selesai 1 jam lagi kalau ini sesi untuk ibadah. Tapi saya percaya, selama tadi khotbah disampaikan, Anda sudah terima mujizat Tuhan dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu ya. Mazmur 84 ditutup dengan 2 ayat. 2 ayat terakhir. Sebab, kata sebab. Setelah dikatakan, kalau kayak gereja itu datang ini. Oh, ada lagi ya. Ya ayat ke-6. Lembah Bakah. Anda tahu nggak? Yang ketiga, yang Anda bawa ke gereja apa? Air mata. Lembah Bakah itu adalah lembah air mata. Sebentar lagi ya Bapak Staf Gembala 2 ya. Berikan waktu Pak Gembala. Sedikit lagi. Lembah air mata. Ini. Lembah air mata. Hanya satu-satunya lembah Bakah ini ditulis selain ini. Itu waktu Daud mau berperang dengan Filistin. Tuhan bilang, kalau pohon kartau nanti bunyi, seranglah. Pohon kartau itu dalam bahasa aslinya sama dengan alam Bakah. Ini dia. Ini satu-satunya di Alkitab ditulis. Mazmur 84 ayat 6. Pohon kartau, ini alam Bakah. Tapi Alkitab berkata, Tuhan mengubah air mata jadi mata air. Ngomong sama-sama, air mata jadi mata air. Salaman kanan kiri, air matamu jadi mata air. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediaman. Biar kemuliaan melingkupi dan jiwa kan dipuaskan. Hanya dekatmu
itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan. Ini dia. Dan kau Yahweh, lembah baka pohon kertau. Sampai dibuat pujian ayat ini. Sebab itu ku memujimu. Satu-satunya ayat yang air mata dihapuskan itu di kitab Wahyu 22. Nanti di surga semua air mata akan dihapus. Yang hapus siapa? Tuhan. Saya pernah ingat waktu kecil saya nangis dijahatin orang. Datang mamaku, dia taruh Borusian Turi. Memang Borusian Turi itu baik-baik kali. Dia taruh kepalaku di, dia hapus gini. Udah mang. Saya masih ingat. Saya ingat itu sekarang, tangan itu. Saya bayangkan tangan manusia saja sebagai ibu sudah begitu indahnya dalam hidupku. Apalagi tangan Tuhan yang menghapus air mata. Terkhusus sudah mulai dari bulan 12 tahun kemarin. Pak Gembala itu banyak kali menangis karena pergumulan yang hampir mustahil. Kadang-kadang kita sulit untuk berbicara banyak tentang pergumulan kita. Lebih baiklah kita banyak ngomong tentang kebaikan Tuhan. Mazmur 84. Sebab Tuhan Allah adalah satu-satunya ayat yang berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari. Ayat 11 adalah ayat ini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari. Dan perisai kasih dan kemuliaan dia berikan. Ia enggak nahan. Saya cari teks aslinya kata ini, kata menahan. Itu kata begini. Semakin besar, akhirnya enggak bisa ditahan. Akhirnya buah tumpah. Seperti begitulah Tuhan kepada kita yang datang ke gereja dengan hati yang rindu akan dia. Dan boleh ditahan surgai buang pasu-pasui. Ini yang gak bisa nahan, mau kasih kebaikan sama kita. Asal hidup kita gak bercela. Satu-satunya ayat tentang matahari. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Bisa dinaikkan sedikit ya. Kemarin saya baru mengikuti SMDK khusus Gembala. Hampir 500 pendeta kami kumpul 2 hari di Medan. Di Hotel Danau Toba. Ada peristiwa yang luar biasa. Seorang dengan pendeta yang selama ini bermusuhan, berpelukan. Setelah Pak Bambang Jonan, setelah Kokba. Dan dari pusat datang terharu. Pak Irwan sebagai perwakilan pusat. Mereka berpelukan di hadapan hampir 500 pendeta. Saya semeja dengan pendeta-pendeta di Aceh. Koordinatornya. Doakan Pak ya, akhir Mei kami akan ke sana, tim BPD akan melayani KKR di Aceh Tenggara. Mohon dukungan doa. Kebetulan Bapak Gembala, koordinator doa dan konseling center BPD GBI Sumatera Utara Aceh. Jadi kami 2 mobil akan berangkat nanti bersama tim BPD. Pak Ketua BPD, mohon dukungan doa untuk Aceh. Saya lihat keterharuan Bapak Ibu. Dan yang paling membuat saya terharu Bapak Ibu, puji Tuhan. Udah 2 minggu ya, 2 minggu masalah Bu Sylvia. Ada 3-4 orang saudara, satu suami istri masih muda, baru ibadah. Ketemu dengan ajaib. Pak, Bapak mau nggak melayani Pak? Bukan gereja Bapak Pak, tapi udah sekarat kali Bapak. Saya bilang I don't care about your church. Saya nggak peduli gerejamu apa. Saya akan layani. Saya datang sambil layani dekat rumah Pak Erwin. Saya tanya, ini siapa? Oh ini anak, ini bersama mantu. Ini siapa? Hela. Gereja di mana kalian, bro? Belum. Loh, maksudnya belum? Banyak gereja di Lumpakam.
Ada juga gereja GB Kartini Pasar 5. Iya, belum. Mau nggak ke gereja? Mau. Mereka nggak ke gereja selama ini. Sudah datang ke gereja kita 4 orang. Ibadah sore mereka, ibadah sore. Hanya karena kami melayani bapaknya. Kemarin anaknya burunya telepon, Pak, terima kasih Pak Pendeta, bapak kami sudah berangkat ke surga. Meninggal kemarin. Saya langsung suruh pasien berangkat ke rumah duka. Tanya, siapa yang melayani? Kalau diminta gereja kita, siap. Tanpa syarat. Iya Pak Pendeta, Pak Gembala, gereja kita diminta melayani sakramen sampai pengaman. Siap, saya bilang, kita siap melayani. Untuk orang berangkat ke surga, datang ke rumah Tuhan, kita siap melayani Tuhan tanpa pilih bulu. Haleluya, salaman kanan kiri, melayani tanpa pilih bulu, bilang. Ya penting nama Tuhan dipermuliakan, amin.